Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Yohanes 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Tindakan pembasuhan kaki seharusnya dipahami sebagai suatu kiasan. Itu adalah sebuah tanda untuk mengajar. Itu merupakan sebuah perumpamaan. Di dalamnya ada 3 hal yang hendak diajarkan Yesus, Guru yang agung itu kepada kita. Yang pertama, perendahan diri dengan rendah hati. Kita harus belajar dari sikap guru kita untuk menjadi rendah hati dan hidup dengan segala kerendahan hati. Kita harus memandang diri kita rendah dan menghargai saudara-saudara kita dan tidak menganggap ataupun lebih rendah dari diri kita, kecuali dosa. Bila sesuatu yang merendahkan kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan kebaikan bagi saudara-saudara kita, maka kita harus berkata seperti Daud dalam 2 Samuel 6 ayat 22. Jika hal ini dianggap hina, aku bahkan akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Kristus juga sering mengajari para muridnya mengenai kerendahan hati, dan mereka sering melupakan pengajaran dari Tuhan Yesus itu. Tetapi kini, dengan pembasuhan kaki, Yesus mengajari mereka dengan cara yang pastinya tidak akan bisa mereka lupakan lagi. Yang kedua, merendahkan diri supaya bisa melayani. Saling membasuh kaki satu sama lain berarti membungkuk sampai serendah-rendahnya, supaya bisa mengasihi demi kebaikan dan keuntungan satu sama lain. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sekalipun telah merdeka dari segala sesuatu, ia rela menjadikan dirinya sebagai pelayan dari semua. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan kepada manusia dan kepada dunia yang ia kasihi. Ia berkata bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita tidak boleh bersungut-sungut dalam bekerja, apapun pekerjaan kita, dan merendahkan diri kita demi kebaikan orang lain. Sekalipun kita tidak punya kewajiban apapun terhadap mereka. Bahkan bila mereka itu bawahan kita sekalipun, sehingga mereka tidak akan sanggup untuk membalas jasa kita. Membasuh kaki seseorang yang telah berjalan jauh membuat orang bersangkutan merasa segar kembali dan nyaman. Karena itu, saling membasuh kaki satu sama lain berarti mendahulukan rasa hormat dan penghiburan bagi satu sama lain. Melakukan sebisa mungkin untuk meninggikan nama baik saudara-saudara kita dan memenangkan pikiran mereka. Tugas tersebut bersifat timbal balik.
kita harus menerima pertolongan dari saudara-saudara kita, dan juga kita berkewajiban untuk mengulurkan pertolongan kepada mereka. Yang ketiga, kerelaan untuk melayani demi pengudusan satu sama lain. Kita wajib saling membasuh kaki dari kecemaran dosa. Inilah yang diartikan oleh bapak-bapak gereja, termasuk Agustinus. Kita tidak dapat saling menebus dosa kita. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh Kristus saja. Tetapi kita dapat saling membantu memurnikan diri satu sama lain dari dosa. Pertama-tama kita harus terlebih dahulu membasuh diri kita sendiri. Tindakan ini harus dimulai dari diri sendiri. Matius 7 ayat 5. Tetapi tidak boleh berakhir sampai di situ saja. Kita harus turut berduka atas kegagalan dan kebebalan saudara-saudara kita sendiri. Lebih-lebih lagi atas kecemaran besar mereka. 1 Korintus 5 ayat 2. Dan harus membasuh kaki saudara-saudara kita yang sudah tercemar itu dengan cucuran air mata. Kita harus berani menegur mereka dengan setia dan melakukan apapun untuk membuat mereka insaf. Galatia 6 ayat 1. Dan kita wajib memperingatkan mereka supaya tidak jatuh terbenam kepada lumpur. Inilah makna dari pembasuhan kaki saudara-saudara kita dengan tujuan pengudusan satu sama lain. Pengajaran yang Yesus ajarkan di sini, kita pun wajib saling membasuh kaki. Beberapa orang memahami tindakan Kristus tersebut secara harafiah dan berpendapat bahwa kalimat tersebut melambangkan sebuah ibadah yang masih dilakukan di dalam gereja, yaitu bahwa orang-orang Kristen wajib saling membasuh kaki sesama mereka dengan cara ibadah yang hikmat, sebagai tanda bahwa mereka mengasihi saudara mereka yang lain dengan kerendahan hati. Bapak Gereja Agustinus juga pernah berkata bahwa orang-orang Kristen yang tidak melakukan hal itu dengan tangan mereka, dia berharap dapat melakukannya dengan hati mereka dalam kerendahan hati. Akan tetapi, menurutnya akan jauh lebih baik bila melakukan hal itu dengan tangan juga bila ada kesempatan. 1 Timotius 5 ayat 10. Orang-orang Kristen tidak boleh merasa hina untuk melakukan perbuatan yang tidak segan-segan dilakukan oleh Yesus. Karena itu pesan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, jikalau Dia Tuhan yang begitu mulia membasuh kaki murid-muridnya, jika Dia rela melakukan sesuatu yang begitu rendah, maka jelaslah mereka atau murid Tuhan harus ikut rela merendahkan diri dalam segala pelayanan. Seorang hamba Tuhan yang menolak melayani karena pelayanan itu terlalu rendah atau hina, berarti dia belum menghayati firman Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak meneladani Tuhan Yesus. Semangat melayani Kristus tanpa kerendahan hati
adalah sia-sia. Kasih bukanlah sekedar perasaan. Kasih juga bukan identitas rohani belaka. Kasih mewujudkan melalui tindakan nyata, yaitu saling melayani. Jika wujudnya tidak ada, namanya jelas bukan kasih. Namun kasih dan pelayanan juga bukan ekspresi kehebatan diri. Orang Kristen tidak perlu menunggu diri kaya, berkuasa, pintar dan sebagainya baru bisa melayani. Kita mampu mengasihi karena Kristuslah yang memampukan kita mulai mewujudkan kasih itu dalam kerendahan hati kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.